Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ayyuhat tullab wa talabah, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kaifa halukum wa halukunna jami'an? Antum bi khair jami'an? Alhamdulillah. Kaifa shaumukum al-yawm? Jahiz jami'an? Alhamdulillah. Tayyib. Fi al-waqt al-qasir hadha ana urid an ulqiya lakum wa lakunna jami'an an ma'na at-taqwa, lakin min nahiyah ukhra, ay min majal akhar, min nadariyat ukhra. Saya akan menyampaikan makna takwa dari perspektif lain yang selama ini biasanya para ulama mendefinisikannya dengan al-imtithal bi awamirillah wal ijtinab bi nawahihi, ya, atau kadang diartikan dengan al-khasyah atau al-khawuf minallah, takut kepada Allah. Makanya di Besma itu ada seksi ketakwaan, biasanya diterjemahkan dengan apa itu? Fear Allah sectionnya, seksi takut kepada Allah, ya. Ya, itu terjemahan Indonesia Inggris, ya. Baik, apa yang kemudian perlu kita maknai dari takwa, di mana takwa ini merupakan merupakan proses dari hasil puasa kita selama 30 atau 29 hari nanti. Jadi seperti kita tahu bahwa setelah kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Nah, apa pemaknaan takwa yang dengan perspektif berbeda itu? Pertama begini, takwa dengan la'allakum tattaqun itu kan roja, ya. Roja itu harapan, dan roja itu sebagai harapan dia berproses panjang. Makanya di sini kemudian Allah SWT menggunakan fi'il mudhari'. Menggunakan apa? Fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, al-an wal mustaqbal. Jadi takwa itu sesungguhnya adalah bukan produk hari ini saja begitu, tetapi proses yang berkelanjutan. Maka penggemblengan takwa sebagai natijah, sebagai hasil dari kita melaksanakan puasa, itu bukan sekedar produk akhir nanti setelah puasa berakhir kita kemudian bertakwa, nggak kayak gitu. Tapi takwa itu adalah proses panjang terus menerus, tulal hayah, sepanjang hayat. Nah, jadi takwa itu apa? Proses panjang untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna pertama. Kemudian yang kedua, takwa itu kalau kita cek di ayat-ayat Al-Qur'an, dia memiliki dua makna lain, atau bahkan mungkin tiga makna lain. Saya akan sampaikan tiga makna ini secara singkat, paling nggak nyampe 5 menit. Yang pertama, takwa itu merupakan yakni achievement atau pencapaian prestasi. Jadi takwa itu adalah pencapaian prestasi. Itu makna yang berikutnya. Kemudian juga bisa saja takwa itu bermakna yakni apa? Literasi. Pengetahuan kita yang padat, pengetahuan kita yang komprehensif, pengetahuan kita yang lengkap, sehingga kemudian dengan pengetahuan itu kita dapat menjalani kehidupan dengan baik. Nah, yang berikutnya, takwa itu juga bisa dimaknai sebagai pola pikir atau mindset. Coba kita jelaskan dari yang pertama. Jadi takwa itu prestasi. Coba kita cek misalnya salah satu ayat yang bicara tentang takwa. Misalnya ayat di surah At-Talaq yang tadi saya baca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberi way out, diberi jalan keluar.
Ini kan seolah-olah jalan keluarnya itu kayak serta-merta kemudian secara otomatis dapat way out gitu. Kamu di masjid, kamu berzikir, kamu panjang kali lebar, kali tinggi sama dengan persegi panjang, kamu zikir, baca Quran, lalu kemudian kamu bertakwa gitu. Lalu setelah itu kamu mendapatkan way out. Apakah seperti itu? Nah, rupanya takwa itu di sini bermakna yakni prestasi. Orang yang berprestasi itu mesti disiplin. Maka makna prestasi itu sama dengan disiplin. Makna prestasi itu adalah mental yang disiplin, pribadi yang disiplin, maka dia akan berprestasi itu. Apa mungkin misalnya orang ketika menghadapi persoalan, sementara karakternya belum terbentuk, disiplinnya belum ada, lalu dia mendapatkan way out, mendapatkan jalan keluar? Tidak mungkin. Nah, karena itu prestasi dalam kaitan takwa hanya bisa dicapai oleh pribadi yang bertakwa, yakni pribadi yang disiplin, pribadi yang dia benar-benar memiliki manajemen terhadap dirinya, memiliki kedisiplinan yang keras terhadap dirinya sendiri, sehingga kemudian dengan begitu dia akan mencapai prestasi yang gemilang. Orang misalnya ingin mencapai ranking yang bagus, nilai yang bagus, dia males-malesan, tidak disiplin. Dia di kelas cuman masuk kelas begitu saja, tapi kemudian tidak mau belajar. Dia masuk di kelas hanya menjadi pendengar pasif. Bahkan itu pun dia seperti mendengar tapi sesungguhnya tidak mendengar. Maka sejatinya dia belum disiplin, dan karena itu dia tidak akan pernah mendapatkan prestasi dengan baik. Jadi makna pertama dari takwa apa? Prestasi yang dicapai dengan disiplin. Nah, anak-anakku sekalian, yang kedua, makna takwa adalah literasi. Literasi itu bahasa sederhananya adalah membaca, menulis, mendengar. Itu literasi. Kamu misalnya ingin mengaitkan takwa dengan literasi ini, apa ayatnya? Di surah Al-Baqarah ayat 282 di ujung tuh, ini ayat bicara tentang hutang sebenarnya, tetapi di ujung ayatnya coba perhatikan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan terus-menerus ngajari kalian langsung. Jadi kalau ingin diajari oleh Allah langsung, maka bertakwalah. Tapi takwa ini maksudnya bagaimana? Apa kamu cuma cukup di masjid, kamu cukup zikir, kamu cukup berdoa gitu aja tanpa upaya-upaya? Enggak kayak gitu. Jadi literasi itu adalah kamu harus baca, kamu harus nulis, kamu harus belajar dengar. Ini sistem pengetahuan, sistem literasi ini. Kamu misalnya membaca dengan baik, maka di otakmu ada nutrisi pengetahuan. Sama seperti badanmu itu butuh nutrisi yang masuk ke perut. Semakin bergizi makanan yang kamu makan, semakin sehat kamu. Semakin teratur kamu mengelola tubuhmu, semakin bagus kesehatanmu. Sama dengan kesehatan pikiran, sama dengan kesehatan pengetahuan. Semakin kita menambahi nutrisi otak kita dengan membaca, kemudian dilanjutkan dengan menulis. Nah, menulis itu nanti ada sistem tersendiri. Kamu dengan belajar menulis, otakmu akan bisa belajar sistematis dalam menyampaikan sesuatu. Jadi setelah membaca kamu menulis. Setelah itu kamu belajar mendengarkan. Belajar mendengar itu juga ilmu. Makanya di mustalahul hadis dia menjadi peringkat pertama dalam proses transmisi hadis. Dalam transmisi hadis itu kan pertama adalah simai, baru kemudian qiraah. Simai itu kan artinya kamu mendengar dari ustadz, setelah itu kamu mencatatnya. Kalau pendengaranmu semakin bagus, kamu mencatatnya dengan bagus, kamu mencatatnya dengan benar, itu artinya secara sanad keilmuan hadis, secara sanad transmisi pengetahuan itu kamu lebih keren gitu, lebih bagus.
Kalau qiraah tahap kedua, yakni kamu membacakan apa yang kamu peroleh di hadapan gurumu. Nah, berarti kemudian mendengar ini menjadi sistem literasi yang penting sekali. Bagaimana mungkin kamu akan membaca dan bagaimana mungkin kamu akan menulis sementara telingamu tidak terlatih untuk mendengar? Tidak mungkin itu. Makanya bertakwa di situ adalah sistem literasi, di mana kamu mengabdikan dirimu untuk membaca, mengabdikan dirimu untuk menulis, dan mengabdikan dirimu untuk mendengar. Dan itulah sesungguhnya sistem pengetahuan. Nah, paling terakhir, takwa itu adalah sistem mindset, sistem pola pikir. Kenapa menjadi pola pikir? Karena dalam takwa itu orang selalu husnudzon. Orang muttaqin selalu husnudzon. Orang muttaqin selalu menjaga amarahnya. Kalaupun dia marah, dia tidak akan pukul-pukul, tidak akan banting-banting piring, tidak akan pecahkan kaca, enggak. Orang yang bertakwa dia dapat mengelola amarahnya. Kalaupun dia marah, dia diem aja. Atau dia mundur teratur, itu marah namanya. Nah, sehingga di situ dia mindset, pola pikir, husnudzon dia. Husnudzon terhadap dirinya, husnudzon terhadap orang lain, husnudzon terhadap Allah SWT. Itu takwa. Nah, kalau orang punya prinsip takwa yang seperti ini, maka dia sesungguhnya puasanya berhasil tuh. Kamu habis puasa nih, kemudian kamu tidak berprestasi. Nah, itu bahaya tuh. Berarti nggak nyambung tuh antara puasamu dengan dirimu. Kamu setelah berpuasa, kamu nggak rajin baca. Setelah berpuasa, kamu nggak rajin nulis, kamu nggak rajin mendengarkan dengan baik. Oh, belum berhasil tuh puasamu. Kamu telah berpuasa tapi mindsetmu masih negatif terus. Mindsetmu masih tidak husnudzon, suudzon terus. Nah, itu berarti kamu belum berhasil puasanya. Dan ingat yang paling terakhir nih, dulu para ulama ketika puasa, di puasa itu bukan hanya menyelesaikan baca Quran, tidak. Para ulama itu dulu menyelesaikan kitab-kitab. Para ulama itu dulu ketika berpuasa mereka membaca kitab, menulis kitab, kemudian dia belajar mendengar dari ustadz-ustadznya. Hari ini ada perkuliahan di kelas saya tentang takwil. Ada salah satu mahasiswa, dia mengutip tentang Al-Kasyaf. Al-Kasyaf ini tafsir yang ditulis oleh Syekh Al-Zamakhsyari. Nah, Syekh Al-Zamakhsyari ini punya guru. Bahkan beliau ketika sudah posisinya guru terhadap gurunya, dia masih berupaya untuk menjadi murid. Sehingga ketika hadir di majelis gurunya, dia tetap membawa buku, dia tetap membawa pen, meskipun dia sudah ulama kabir, ulama besar. Tetapi Syekh Az-Zamakhsyari tetap membawa pena, tetap membawa buku untuk mencatat dari apa-apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka kalau kita tahu Syekh Az-Zamakhsyari menjadi ulama kabir, kenapa? Karena dia benar-benar menjadi muttaqin, yakni mempraktekkan takwa dalam bingkai, yakni prestasi, dalam bingkai literasi, dan dalam bingkai sistem pola pikir atau mental. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk saya sendiri dan juga untuk antum-antunna semua. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum, nasrun minallah fasun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.